Sambutan Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Bapak Anton Timbang. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Terima kasih Pak, Bapak sudah hadir di acara Rapim Sulawesi Tenggara. Ini menjadi kehormatan besar buat kami, Kadin Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumangruka. Yang terhormat tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Arinta Andi Sumangruka. Terima kasih Bu, sudah hadir. Yang terhormat Forkopimda Sulawesi Tenggara, yang hadir saya lihat ada Bapak Kasrem, mewakili Danrem, mewakili Danlanal, Danlanut, kemudian ada Kanwil, Menteri Hukum, terima kasih sudah bisa hadir. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Narkotika BNN Nasional, tidak ada ya. Yang kita banggakan, Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri. Seingat saya, Ketum sudah ketiga kalinya menginjakkan kaki di Sulawesi Tenggara. Yang pertama pada saat saya dilantik pada tanggal 30 Maret 2021, di tempat ini juga. Kemudian pada saat Munas Kadin yang ke-8 yang menjadi sejarah buat kita Sulawesi Tenggara, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kegiatan Munas belum pernah keluar dari Jawa Bali, namun Munas ke-8 dilaksanakan di Sulawesi Tenggara. Dan kemudian yang ketiga, Ketum hadir di rapat pimpinan provinsi hari ini, dan ini juga menjadi inspirasi dan semangat buat kami Kadin Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati rekan-rekan Ketua Kadin Provinsi seluruh Indonesia, terima kasih atas kebersamaannya, sudah bisa hadir di Sulawesi Tenggara. Ini luar biasa sekali, mulai dari Papua sampai Aceh sampai Papua hadir di Sulawesi Tenggara. Terima kasih banyak. Yang saya hormati Wali Kota Kendari dan Bupati Konawe. Izin Wali Kota Kendari kita ini adalah Wakil Ketua di Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian Bupati Konawe juga adalah Ketua Kadin Kabupaten Konawe. Dan masih ada lagi ketua-ketua Bupati Muna Barat, Bupati Buton, kemudian Bupati Konawe Kepulauan, ya, itu semua pengurus Kadin Yang saya hormati pula, yang sebanggakan, ketua-ketua umum Kadin Kabupaten Kota bersama direktur eksekutif yang mendampingi. Mana ketua-ketua? Berdiri ini, berdiri semua. Wah, ini ketua kota. Yang terhormat pimpinan 40 mitra Kadin Sulawesi Tenggara yang telah mendatangkan MOU dari perguruan tinggi, perbankan dan jasa keuangan lainnya, asuransi, media kesehatan, perhotelan, direktur pelabuhan, distributor kendaraan, serta lembaga UMKM mahasiswa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat rekan pimpinan media yang saya banggakan, Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah puji Tuhan kita diberi kesehatan
dan kesempatan bersama-sama di tempat ini untuk membahas perkembangan dunia usaha di Sulawesi Tenggara dengan berbagai permasalahannya dan menyusun program konkret yang dapat kita laksanakan. Kita telah melihat tayangan 4 tahun perjalanan Kadin Sulawesi Tenggara. Sejak kami dilantik tanggal 30 Maret 2021, kami melakukan ekspos kinerja setiap tahun, meskipun belum diatur di dalam ADART Kadin. Saya merasa perlu dan penting untuk dilaksanakan sebagai bahan refleksi bersama dan bentuk pertanggungjawaban tidak saja di internal, namun juga kepada pemerintah dan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini ada 2 isu utama yang ingin saya sampaikan, yaitu program makan bergizi gratis dan peluang investasi pemanfaatan aspal buton yang telah menjadi program prioritas Kadin Sulawesi Tenggara. Program MBG untuk masa depan anak-anak Indonesia. Isu pertama, menyukseskan program makan bergizi gratis. Tentu kita telah memahami maksud dan tujuan program MBG sebagai program prioritas pemerintah Prabowo Gibran. Dari kajian Badan Analis Informasi dan Kebijakan Kadin Sulawesi Tenggara disimpulkan bahwa MBG 1 sangat efektif dan dirasakan langsung oleh penerima manfaat. Kedua, menciptakan kepastian pasar dan harga dengan profit margin yang baik dan berkelanjutan. 3, menggerakkan partisipasi investasi masyarakat Sulawesi Tenggara untuk membangun 323 SPPG. Setiap SPPG membutuhkan modal 1,5 sampai 2 miliar dengan tingkat pengembalian modal 1 sampai 1,5 tahun. Dengan 323 unit SPPG, total investasi yang diperlukan mencapai 646 miliar. 4, setiap unit SPPG membutuhkan 50 orang tenaga kerja. Dengan 323 SPPG, tercipta lapangan kerja baru sebanyak 16.150 orang. Kelima, peningkatan permintaan kebutuhan pangan dengan pasar yang pasti dan kontinu, sehingga petani, peternak, dan nelayan dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan menambah tenaga kerjanya. Dapat kita simpulkan, program MBG adalah program kerakyatan yang dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Untuk mendukung program MBG, kami merencanakan menyiapkan juga klinik kesehatan untuk menjamin kesehatan tenaga kerja di dapur-dapur MBG yang telah memiliki BPJS. Pembinaan UKM untuk penyedia bahan baku dan akses permodalan juga dipersiapkan melalui jaring Koperasi Merah Putih yang telah ada. Kami laporkan sejak Januari 2025, Kadin Sultra telah aktif berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, Satgas MBG, Gotong Royong Kadin Indonesia. Mana-mana Ibu Desi ini, Ibu Satgas, luar biasa. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sulawesi Tenggara. Kami telah mengajak teman-teman Kadin di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Kami berkoordinasi, memverifikasi, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui MBG Kadin Sulawesi Tenggara dan ditindaklanjuti ke Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia dan Badan Gizi Nasional. Jumlah usulan SPPG melalui Kadin Sulawesi Tenggara adalah 55 unit SPPG, namun dari hasil evaluasi kami, baru 35 SPPG yang dapat diusulkan dengan progres 12 SPPG yang siap operasional, 23 SPPG yang telah disetujui untuk dibangun, dan 30 SPPG belum mendapat persetujuan dari BGN. Permasalahan utama yang dihadapi adalah permodalan, yang juga belum mendapatkan perhatian dan pemahaman yang baik dari perbankan. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai pemegang saham terbesar di Bank Sultra
untuk membahas bersama skema pembiayaan program MBG ini. Kami akan memaparkan kelayakan pembiayaan SPBG tentu dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme perbankan yang berlaku. Saya berkeyakinan jika skema pembiayaan ini dapat dilaksanakan, program MBG di Sultra akan tuntas dilaksanakan dengan memberi manfaat langsung untuk masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat menjadi model percontohan secara nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, isu kedua, peluang investasi pemanfaatan aspal buton. Izin Ketumanin, isu ini juga menjadi topik makalah saya waktu retreat di Magelang pada saat itu, yaitu pemanfaatan aspal buton untuk kemandirian infrastruktur Indonesia. Semangat itulah yang ingin saya laksanakan. Sebagai gambaran, kebutuhan aspal untuk membangun jalan sekitar 1,5 juta ton per tahun. Hanya 22% yang mampu dipenuhi oleh Pertamina, 76% diimpor dalam bentuk aspal minyak, dan aspal buton, aspal alam hanya 2%. Indonesia tercatat sebagai negara peringkat ke-10 importir aspal dunia yang harus mengeluarkan kurang lebih 30 triliun setiap tahun yang akan membebani cadangan devisa negara kita. Ironisnya, negara kita memiliki sumber daya aspal buton sekitar 660 juta ton, yang terbesar di dunia. Dari sisi kualitas dan teknologi, Balitbang PUPR menyatakan bahwa penggunaan aspal buton mampu meningkatkan ketahanan jalan hingga 20-30% dibanding aspal minyak. Dukungan kebijakan pemerintah juga sudah sangat lengkap, mulai dari peraturan Presiden, peraturan Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri, peraturan daerah, dan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan. Jadi izin Pak Menteri, Pak Tum, mumpung ada Bapak Mendagri di tengah-tengah kita ini, mungkin tentang pemanfaatan aspal buton juga bisa kita maksimalkan. Kita mulai dari jalan kabupaten kota dulu. Mohon dukungan Bapak Menteri supaya menyampaikan kepada Bapak Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia, supaya pada saat pengusulan program penggunaan aspal buton bisa dilaksanakan dimulai dari tahun depan. Waktu di Prancis kemarin saya bertemu sama Pak Rosan, saya menyampaikan bahwa kenapa aspal buton tidak dimasukkan dalam program hilirisasi. Sementara ini adalah potensi terbesar kita di Indonesia, punya cadangan terbesar di Indonesia. Nah, rupanya Pak Rosan kaget, belum pernah mendengar ini. Dan akhirnya 2 minggu kemudian beliau sudah memasukkan dalam target hilirisasi untuk selanjutnya. Saya lanjut, Kementerian Perindustrian merilis peta jalan roadmap industri aspal buton adalah strategi jangka panjang hingga tahun 2030 untuk meningkat utilisasi dan kemandirian aspal nasional hingga 90% dengan memanfaatkan potensi besar aspal buton. Sudah cukup banyak kajian, diskusi, dan opini tentang permasalahan ini. Kita ingin lebih maju di tataran implementasinya sebagai wujud komitmen kita bersama. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, atas restu Ketua Umum Kadin Indonesia dan dukungan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kadin Sulawesi Tenggara ingin melaksanakan kegiatan bisnis matching tentang pemanfaatan aspal buton untuk preservasi dan pembangunan jalan Indonesia. Output yang akan diharapkan dari bisnis matching tersebut adalah adanya nota kesepahaman yang akan ditingkatkan menjadi perjanjian kontrak kerja antara pemerintah dengan pelaku usaha aspal buton.
Kabar gembiranya, pengelolaan investasi daya Anagata Nusantara telah menetapkan 18 proyek hilirisasi nasional di mana industri aspal buton menjadi bagian dengan alokasi nilai investasi 1,49 triliun. Untuk itu kiranya tidak berlebihan jika kami mengusulkan kawasan industri aspal buton dapat ditetapkan sebagai proyek strategi nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini baru saja kita mengikuti Rakornas Produk Hukum Daerah tahun 2025 di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara bersama seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Tema besar Rakornas PAD 2025 adalah produk hukum daerah untuk kemudahan investasi dan pemantapan asta cita. Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ketua Umum Kadin Indonesia telah menandatangani kesepakatan bersama, dan kesepakatan tersebut juga ditindaklanjuti dengan kesepakatan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua Kadin Sulawesi Tenggara. Tentunya hal ini juga akan ditindaklanjuti oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia bersama kadin-kadin di daerah. Ini menjadi tonggak baru dan semangat baru untuk lebih meningkatkan sinergitas pemerintah dengan pelaku usaha, saling bergandengan tangan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang semakin besar. Akhirnya saya kembali mengajak kita semua untuk bekerja ikhlas dan penuh semangat untuk kemajuan negara kita. Satukan hati, bangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing dan memberkati kita. Dan saya bermohon Bapak Menteri Dalam Negeri untuk memberikan kami arahan dan sekaligus membuka acara rapat pimpinan provinsi Kadin Sulawesi Tenggara tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.